Halo, halo, sobat bocah tepian. Selamat datang di episode pertama podcast bocah tepian. Dari tepian punya cerita. Podcast yang akan mengulik-ulik kehidupan dari pinggiran Kabupaten Sleman. Baik itu dari lingkungan, fasilitas, dan juga kuliner yang ada. Pasti kalian belum banyak yang tahu. Barengan sama aku Mahfud, pemuda asli dari Kabupaten Sleman yang udah nggak Sleman banget karena udah sering bergaul sama orang-orang luar Sleman. Jadi kalau dikatakan Sleman banget juga nggak. Aku merupakan pemuda asli Kabupaten Sleman. Tapi orang tua aku, bapak aku Sleman, ibu aku tadi Magelang. Nah, oke. Di episode pertama ini, aku mau ngomongin salah satu Kapanewon yang berada di Kabupaten Sleman. Kapanewon ini letaknya berada di paling barat dan juga jarang dilirik oleh masyarakat. Bahkan orang Jogja pun kadang kalau aku tanya nggak tahu sama Kapanewon ini. Nah, apa itu Kapanewonnya? Ya, betul. Kapanewon Tempel. Kapanewon yang letaknya berada paling barat yang berbatasan secara langsung oleh Jawa Tengah. Nah, uniknya perbatasan antara Tempel dan juga Jawa Tengah ini dipisahkan oleh aliran Kali Krasak. Nah, buat kalian yang belum tahu Kali Krasak ini dulunya merupakan salah satu kali yang menjadi aliran aktif buat lahar dingin Merapi waktu erupsi tahun 2010. Waktu 2010 itu berarti aku masih kelas kelas berapa ya? Kelas 1 SD kalau nggak salah. Itu baru masuk SD kelas. Iya, iya SD kelas 1. Waktu itu Merapi erupsi cukup dahsyat yang membuat juru kunci Gunung Merapi Mbah Marijan meninggal dunia pada kala itu. Ya, erupsi kala itu diambil hikmahnya aja lah. Nah, balik lagi soal tempel. Tempel ini sebenarnya punya banyak potensi, tapi masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah Kapanewon dan juga pemerintah kabupaten. Nah, salah satu yang paling ikonik wisata yang ada di Tempel itu ada yang namanya Grojogan Watu Purbo. Grojogan Watu Purbo itu letaknya ada di desa Merdikorejo. Ya, Merdikorejo. Itu letaknya berada di dekatnya sama pemerintah, dekat sama kantor pemerintah Kapanewon Tempel. Nah, itu tuh salah satu grojogan yang bisa dikatakan cukup ikonik yang ada di Jogja bahkan. Itu memiliki 7 atau 8 tingkatan kalau nggak salah. Itu kalau dilihat dari bawah, kalau kalian turun itu bakal kelihatan cakep. Jadi kayak aliran air yang melintasi anak tangga. Iya nggak sih kalau bahasanya salah, sorry. Ya itu pokoknya kayak kalian kalau dilihat dari bawah tuh kelihatan cukup oke gitu loh. Apalagi kalau pas view-nya lagi bagus-bagus banget, pas cerah itu kalian bisa melihat Gunung Merapi dan juga Gunung Merbabu secara langsung, tapi harus pakai drone ya. Tapi nggak tahu sekarang harus bayar 2 juta atau enggak. Nah, ngomong-ngomong soal Grojogan Watu Purbo, kalau pas malam hari itu sering dijadiin sama fotografer yang suka motret-motret keindahan alam buat motret aliran lahar secara langsung dari Gunung Merapi. Jadi pas malam itu kadang kelihatan Milky Way sama kelihatan aliran Merapi itu. Jadi kalau pas di foto, kalau kalian hoki, itu bakal kelihatan cakep banget. Nah, balik lagi soal wisata yang ada di Tempel. Nah, wisata di Tempel ini bisa dikatakan cukup banyak, apalagi wisata-wisata desa wisata. Kalau bagian utara tuh banyak banget wisata alam. Tapi kalau di bagian selatan tuh nggak begitu banyak wisata desa wisata. Iya, wisata desa wisata. Iya nggak sih? Iyalah harusnya. Nah, tapi itu tuh masih belum terkenal lah ibaratnya. Masih banyak orang yang belum tahu.
terkait kalau Tempel itu sebenarnya punya banyak desa wisata. Kebanyakan kalau orang Jogja ke desa wisata tuh kalau nggak ke Turi ya ke Segan. Kalau nggak ke Segan, Pakem, Turi ya. Iya tiga itu kalau nggak salah. Nah, tapi di Tempel ini sebenarnya ada salah satu potensi wisata dulu sebelum COVID-19. Ada namanya itu eh wisata Watu Jagal. Wisata Watu Jagal itu letaknya berada di Desa Banyorejo. Desa Banyorejo itu letaknya di paling selatan Kapanewon Tempel. Itu udah berbatasan sama Jawa Tengah dan juga Kulon Progo. Wisata Watu Jagal itu sebenarnya bagus, cuman nggak keurus aja sama pemerintah desa dan juga sama pengelola desa wisata itu. Jadi di Watu Jagal itu kalau turun ke bawah ada apa ya namanya, peninggalan candi atau patung atau apa ya, aku nggak tahu namanya. Itu mungkin bersejarah, cuman aku nggak tahu sejarahnya secara langsung karena aku belum mengulik-ngulik secara lebih dalam akan hal itu. Tapi Tempel itu juga ada beberapa peninggalan sejarah bekas peninggalan Belanda ya. Itu ada gerojokan, Buk Renteng. Buk Renteng itu bisa dikatakan cukup familiar ya, apalagi buat masyarakat Sleman tuh udah familiar banget gitu loh sama Buk Renteng. Jadi Buk Renteng itu aliran sungai dari Sungai Progo yang dipisah sama Sungai Selokan Mataram, kemudian dibagi-bagi lagi, ada yang mengarah ke timur sampai ke Prambanan dan juga ada yang mengarah ke selatan sampai ke Moyudan. Ke Moyudan atau masih selatan lagi ya, nggak tahu. Aku lupa soalnya, belum pernah menelusuri aliran Sungai Mataram yang ke selatan. Jadi aliran sungainya itu berada di atas jalan raya dan juga ada yang kayak terowongan gitu. Jadi terowongannya itu buat melintas masyarakat, jadi mempermudah akses jalan ya dari masyarakat sekitar itu. Nah, balik lagi ke Tempel. Kita udah ngomongin soal akses dan juga kok akses sih, ngomongin Buk Renteng. Nah, tadi kan aku sempat highlight soal akses jalanannya. Nah, akses jalanan di Tempel itu sebenarnya cukup ya memprihatinkan ya, apalagi jalan kabupaten atau provinsi, aku takut salah. Jalan yang dari Bangjo Tempel terus ke kiri itu jalan kabupaten atau provinsi, aku kurang tahu ya. Takut salah, takut dikritik sama pemerintah. Wow. Nah, jalan itu terakhir kali diaspal ulang kalau nggak salah mungkin tahun 2009 atau 2010 ya, sebelum erupsi Merapi kayaknya itu diperbaiki. Tapi sekarang kondisinya cukup memprihatinkan ya. Itu jalannya udah rusak tapi sering ditambal sama dinas terkait. Udah ditambal, terus rusak lagi, ditambal, rusak lagi, ditambal, rusak lagi. Apalagi sekarang musim penghujan yang kalau lewat tuh kadang suka kaget gitu kalau kita nggak fokus pas dapat jegelongan kayak macet. Aduh, kaget. Wah, motorku getar tambah getar, wes pecah tambah pecah, wes rusak boy. Nah, itu udah jarang keurus, apalagi ada jalan yang di daerah daerah Merjiko ke utara itu jalannya udah rusak banget. Udah rusak terus kayaknya penerangannya juga minim. Nah, ngomongin soal penerangan yang minim, ada salah satu jalan yang letaknya itu cukup strategis yang menghubungkan antara Tempel dan juga Segan. Itu namanya Jalan Tempel Segan. Itu kalau dari Nino, perapatan Nino, kalian ambil kanan ke arah Pom Gendol, itu jalannya sebenarnya bagus, cuman nggak ada penerangannya sama sekali. Nah, minusnya itu sering digunakan sama anak-anak kurang kerjaan, apalagi pas malam hari itu buat balapan liar. Tapi sekarang kayaknya udah jarang, karena pernah ada polisi juga yang kayaknya berjaga-jaga buat antisipasi adanya balap liar itu. Nah, di Tempel ini sebenarnya kalau kita ngomongin soal fasilitas, kalau dibandingin sama Sleman ya, Sleman kan cukup lumayan maju, apalagi kalau Godian juga cukup oke. Tempel itu sebenarnya minus kalau
kita jarang menemui yang namanya Indomart dan juga Alfamart, apalagi kafe-kafe. Kalau apa kan di UMY ini kan kalau kafe banyak banget ya. Kayak jadi mahasiswa di UMY itu bingung mau nongkrongnya di mana. Tapi kalau jadi warga Tempel, kalian lebih bingung lagi soalnya nggak ada tempat nongkrong yang oke di sana. Bayangin aja, di Tempel tuh jarang ada kafe. Kalau ada kafe pun mungkin ya kafe yang skalanya masih kecil, yang kopinya mungkin kapal api, good day, dan kopi-kopi saset lainnya. Nah, Tempel ini Alfamart, Indomart dikit. Kalian bakal menemuin itu kalau di Jalan Magelang ya, karena itu jalannya cukup strategis buat mereka. Apalagi kalau misalnya turun ke bawah itu jarang lah menemui itu. Tapi potensinya Tempel itu memanfaatkan adanya pasar tradisional. Misalnya di Tempel itu ada pasar Cangkring itu di Manjurjo, tapi itu bukan pasar yang buka setiap hari. Kayak di hari-hari tertentu aja itu di sana jualan kuliner. Kemudian ada pasar gendol. Kemudian pasar Tempel yang menjadi pasar induk yang apa ya namanya? Mensuplai kebutuhan dari masyarakat Tempel. Selain itu juga ada yang namanya pasar Keranggan. Iya, pasar Keranggan atau pasar apa ya? Bentar, aku cek dulu. Takut salah. Itu ada namanya pasar Kelanggenan. Ya, itu letaknya di Jalan Tempel Turi. Jadi kalau kalian jarang menemui Indomart atau Alfamart di Tempel, kalian pasti bakal sering nemuin yang namanya pasar dan juga apa namanya parodi-parodi Indomart dan juga Alfamart. Nah, tapi Tempel ini kalau dibilang dari fasilitas yang mendukung masyarakatnya bisa dikatakan cukup bagus. Apalagi di Tempel itu ada 2 fasilitas kesehatan. Yang pertama Puskesmas Tempel 1 yang letaknya berada di samping Jalan Magelang dekat SMP Negeri 1 apa Negeri 2 ya? Negeri 1 Tempel. Sebetulnya kalau anak-anak dulu Snapple itu ada Puskesmas Tempel 1. Kemudian di Manjurjo itu ada Puskesmas Tempel 2. Nah, jadi kalau dibilang Tempel minim fasilitas kesehatan juga enggak. Terus apalagi pas masa jabatannya bupati sebelumnya, sebelum pilkada ini, ada yang namanya pemerataan WiFi. Jadi itu sebenarnya tujuannya buat mendukung daya masyarakat dalam belajar. Soalnya itu dulu dibangun pas COVID-19 ya. Jadi kan dulu pas COVID itu semua kegiatannya online. Jadi mungkin ada inisiasi ataupun itu memang program dari bupati tersebut buat pembangunan WiFi. Nah, jadi WiFi ini sebenarnya juga mendukung daya baca masyarakat. Dibuktikan dengan minat daya masyarakat Tempel itu ya nggak cukup tinggi lah, nggak kalah sama Kapanewon sekitar. Justru yang minat bacanya paling rendah yakni adalah Kapanewon Depok. Kapanewon Depok itu letaknya bisa dikatakan cukup strategis karena dekat sama pusat kota Jogja ya. Nah, jadi Tempel nggak kalah lah sama Kapanewon yang lain gitu. Nah, oke. Balik lagi ke Tempel. Di Tempel ada Tempel. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Di podcast Bocah Tepian. Dari Tepian punya cerita.